Puji Tuhan, selamat malam saudara. Salam jumpa kembali di dalam ibadah kita pada saat malam hari ini. Meskipun kita tidak bertatap muka langsung saudara, tetapi biarlah kita tetap bersemangat, tetap bersukacita untuk kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita langsung saja saudara kepada renungan kita pada malam hari ini. Saya akan mengambil tema di jalan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. 2 Samuel 22 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Karena Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Nah, puji Tuhan saudara, ayat ini merupakan pengakuan dari Raja Daud saudara. Bagaimana Raja Daud di dalam perjalanan hidupnya, ia mengalami, ia menikmati saudara, bahwa apa yang Allah firmankan, apa yang Allah sampaikan itu digenapi di dalam kehidupannya. Dengan kata lain saudara, di sini Daud mengalami kesetiaan Tuhan itu. Tetapi saudara, kalau Daud mengalami kesetiaan Tuhan, Allah itu setia terhadap firman-Nya, saudara, itu tidak terjadi begitu saja. Tentu saja ada hal-hal yang Daud lakukan. Di sini firman Tuhan katakan, karena Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di matanya. Nah, saudara, dengan kata lain, kalau firman Tuhan katakan terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, saudara, dan Daud mengalami hal ini, saudara, itu tidak terjadi begitu saja, tetapi Daud saudara, ia hidup benar di hadapan Tuhan. Ia hidup suci, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan saudara. Sehingga ia dapat mengatakan bahwa Tuhan itu setia terhadap orang yang setia. Tetapi terhadap orang yang tidak bercela saudara, Tuhan pun berlaku tidak bercela, dikatakan demikian. Nah, puji Tuhan saudara, di dalam Alkitab, saudara, hubungan antara kita orang-orang percaya, hubungan antara kita gereja Tuhan, saudara, itu digambarkan seperti hubungan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-2b, bagian B, demikian firman Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 2b, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, saudara, melalui firman Tuhan ini kita tahu bahwa gereja telah dipertunangkan sebagai calon mempelai Kristus, saudara. Nah, sebab itu dituntut yang namanya kesetiaan, saudara. Ya, keluarga dan dewasa muda yang hadir, yang ada pada saat malam hari ini, saudara, ya, pasti pernah mengalami yang namanya masa tunangan. Atau saat ini mungkin sedang menjalani masa pertunangan, saudara. Nah, tentu saja di dalam masa pertunangan itu, saudara, kedua pihak itu harus setia satu dengan yang lain. Tidak hanya pihak calon mempelai pria yang setia, atau tidak hanya calon mempelai perempuan yang setia, saudara. Tidak, tetapi kedua-duanya. Nah, saudara, Kristus sebagai calon mempelai pria, saudara, dia adalah setia. Nah, sekarang kita orang-orang percaya, kita gereja Tuhan sebagai calon mempelai wanita, saudara, itu pun diperlukan kesetiaan. Kita harus setia. Di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14, saudara, Wahyu 17 ayat yang ke-14, di sana disebutkan bahwa kelak
gereja Tuhan yang berdampingan, yang bersama-sama dengan anak domba Allah itu adalah mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih, dan mereka yang setia. Nah, saudara, jadi tidak cukup hanya terpanggil, tidak hanya cukup dipilih, saudara, tapi di sini diperlukan kesetiaan dan harus setia, saudara. Kita tahu bersama Kristus adalah pribadi yang setia. Nah, sekarang bagian kita sebagai calon mempelai wanita, sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya yang telah dipertunangkan, saudara, dibutuhkan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita lihat contoh, saudara, di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Lukas 15 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, saudara, bagaimana seorang perempuan kehilangan 1 dari 10 dirhamnya, saudara. Di sini katakan ia tekun mencari sampai menemukannya. Nah, saudara, kenapa ia bertekun mencari sampai menemukannya, saudara? Nah, karena 10 dirham ini, saudara, ini adalah pemberian dari tunangannya, saudara. Sebagai tanda, saudara, bahwa mereka bertunangan, dan oleh calon mempelai perempuan itu dikenakan sebagai kalung, saudara. Nah, bila calon mempelai perempuan ini, saudara, dia kedapatan tidak setia, maka keluarga atau kerabat dekat dari mempelai pria, saudara, dapat mengambil 1 dirham dari calon mempelai perempuan itu. Nah, itulah sebabnya, saudara, di sini dikatakan perempuan manakah yang tidak akan mencari kalau ia kehilangan 1 dirhamnya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, tidak heran kalau ia mau mencarinya. Karena apa? Karena akan ketahuan, saudara, oh, itu tinggal 9, oh, itu perempuan calon mempelai yang tidak setia, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, calon mempelai perempuan ini akan menjaga dengan sungguh-sungguh jangan sampai ke 10 dirham itu hilang. Nah, kalau karena ceroboh, saudara, atau tidak hati-hati, saudara, salah satu dari dirhamnya itu hilang, saudara, dia akan berusaha keras, ia akan dengan tekun mencarinya, saudara. Supaya apa? Supaya ya keberadaannya sebagai calon mempelai perempuan yang setia itu, saudara, itu benar-benar terlihat. Oh, dia adalah calon mempelai yang setia, 10 dirham masih ada. Nah, dia ceroboh, saudara, hilang. Dia tidak akan berani keluar sebelum ia menemukannya. Nah, setelah ia menemukan dirhamnya yang hilang itu, dia akan bersuka cita, dia akan manggil teman-temannya, ini dirhamku yang hilang sudah kutemukan. Rekan-rekan dewasa dan keluarga muda yang dikasihi Tuhan, adakah, saudara, dirham-dirham yang mulai hilang dari kehidupan kita? Firman Tuhan katakan, carilah kembali dengan tekun sampai ketemu, dan kenakan itu sebagai perhiasan di leher kita, saudara. Mungkin karena kecerobohan kita, mungkin karena ketidakhati-hatian kita, saudara, maka dirham-dirham itu mulai hilang. Saudara, Allah menegur
bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Nah, saudara, kita lihat di sini. Firman Tuhan mengatakan, lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya, saudara. Tetapi Israel tidak mengenal Tuhannya. Nah, kenapa Tuhan sampai mengatakan demikian melalui Nabi Yesaya, saudara? Ini karena Israel telah memberontak kepada Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah lain, saudara. Di sini Tuhan katakan, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, menjadikan ia menjadi bangsa yang besar, saudara. Tetapi Israel segera lupa. Nah, kalau ingat, saudara, cikal bakal bangsa Israel ini kita tahu mulai dari Abraham. Abraham kemudian melahirkan Ishak. Ishak kemudian melahirkan Yakub. Dari Yakub, saudara, terlahir 12 suku Israel. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka pindah ke Mesir dengan jumlah 66 jiwa, saudara. Nah, di Mesir sudah ada keluarga Yusuf, ada 4 orang, saudara. Jadi dimulai dengan 70 jiwa. Mereka berada di Mesir. Mereka menjadi bangsa yang besar, saudara. Allah melawati mereka. Allah memberkati mereka, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak setia. Mereka tidak lagi mengiring Tuhan, tetapi mereka berpaling menyembah kepada ilah lain. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Nah, saudara, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, saudara. Nah, mengikut Tuhan di sini, saudara, artinya berjalan di jalan Tuhan, saudara. Kalau kita berjalan di jalan Tuhan, saudara, itu kita tentu harus setia. Pertanyaannya, mengapa harus setia? Saudara, mengapa harus setia? Nah, karena ya di dalam perjalanan itu, saudara, akan banyak hal yang kita temui, akan banyak hal yang kita dapati, saudara. Dan kita tahu bagaimana ketika Allah, saudara, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Allah bawa mereka, saudara. Dan kita tahu, saudara, bagaimana dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan itu banyak hal yang mereka temui, kan, saudara. Kita semua tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan hanya sedikit yang setia, saudara. Hanya sedikit yang setia. Nah, orang, saudara, ketika berjalan, dia akan menjadi lelah. Dia akan menjadi letih, saudara.
Bahkan tidak lepas yang namanya ada rintangan, ada hambatan, saudara. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, bila kita berjalan dengan setia, maka kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Artinya, saudara, semuanya itu tidak akan menimpa kita, saudara. Semuanya itu, saudara, tidak membuat kita menjadi kalah, saudara. Kita buka saja, saudara, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37. Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Nah, saudara, kita lihat di sini. Di dalam ayat ke-31 dikatakan bahwa adapun Allah itu jalannya sempurna, saudara. Sebab itu, ketika kita di jalan Tuhan dan ketika kita menemui kesukaran, saudara, ada janji perlindungan dari Tuhan, saudara. Ia menjadi perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jadi saudara, ketika kita mengikut Tuhan, artinya kita ada di jalan Tuhan, saudara. Meskipun kita berada di jalan Tuhan, saudara, banyak hal yang kita temui, tetapi di sini katakan bahwa ada janji perlindungan daripada Tuhan. Puji Tuhan, di dalam ayat yang ke-33 di sana dikatakan, saudara, Dia mengikat pinggang kita dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, saudara. Ia mengikat pinggang kita dengan keperkasaan dan membuat jalan kita itu rata. Ini artinya, saudara, bahwa jalan yang kita lalui itu, saudara, itu tidak rata. Ya. Ada turunan, ada tanjakan, saudara, ada kerikil-kerikil, ada batu-batu, saudara. Dan ini semua dapat membuat kita menjadi letih, dapat membuat kita menjadi lelah, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Ia mengikat pinggang kita dengan keperkasaannya, saudara. Dengan demikian, kita tidak menjadi letih, kita tidak menjadi lesu, tetapi kita tetap kuat. Puji Tuhan. Dan di sini Tuhan mengatakan bahwa Allah membuat kaki kita berjejak di bukit-bukit kemenangan. Nah, saudara, di bukit-bukit kemenangan kaki kita berjejak. Bukan kita berjejak di lembah air mata. Bukan kita berjejak di lembah kekelaman, di lembah kekalahan, saudara. Tetapi di bukit, saudara. Di bukit-bukit kemenangan. Tangan kanan Allah menopang kita. Kemurahan Tuhan membuat kita menjadi besar. Jadi Tuhan tidak menyerahkan kita ke tangan musuh. Tuhan tidak menyerahkan kita kepada kekalahan. Puji Tuhan, saudara. Jadi ada penyertaan Tuhan ketika kita ada di jalannya Tuhan. Puji Tuhan, kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, Tuhan memanggil kita dengan rencananya. Ada rencana Allah bagi masing-masing pribadi kita, saudara. Ada rencana Allah bagi kita sidang jemaat Tuhan di Polonia. Ada rencana Allah bagi kita keluarga dan dewasa muda yang ada, saudara. Tetapi kita lihat di sini, di dalam rencananya untuk menggenapkan rencana Allah atas kehidupan kita, saudara, Allah tidak membiarkan kita sendiri. Tetapi Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara Allah bekerja, saudara? Yang pertama, saudara, cara Allah bekerja di dalam kehidupan kita, yang pertama yaitu melalui campur tangan Allah, saudara. Allah bekerja di dalam kehidupan kita melalui intervensi ilahi, saudara. Jadi Allah campur tangan di dalam kehidupan pribadi-pribadi kita, saudara. Mungkin ada di antara kita, saudara, yang pernah mengalami kesembuhan ilahi. Mungkin ada di antara kita yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan melalui pribadi Allah sendiri datang dalam kehidupan kita, saudara. Kita masing-masing memiliki pengalaman. Bahkan mungkin kita mendengar, saudara, bagaimana banyak orang menerima kesembuhan ilahi. Itu semua karena campur tangan Allah, saudara. Nah, ketika Israel keluar dari Mesir, saudara, di belakang mereka dikejar oleh tentara Firaun. Nah, di hadapan mereka ada terbentang laut Tebarau. Mereka tidak tahu lagi harus kemana, saudara. Maju kena, mundur kena. Tetapi bagaimana? Akhirnya Allah campur tangan. Allah membukakan jalan di tengah lautan, sehingga bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, yaitu Tuhan bekerja sama dengan kita, saudara. Tuhan bekerja sama dengan saya dan saudara. Kalau kita renungkan, saudara, Allah itu sanggup membuat orang-orang di seluruh dunia ini percaya kepada Injil. Allah sanggup, saudara. Tetapi, saudara, Allah mau bekerja sama dengan kita. Allah mau bekerja sama dengan hamba-hambanya, saudara. Allah menjadikan kita partnernya Allah, teman sekerja Allah, saudara. Allah pun memakai Musa, saudara, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Apakah Allah tidak sanggup? Allah sanggup, saudara. Allah sanggup dengan kuasanya. Allah sanggup membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang telah disediakan bagi mereka, saudara. Tetapi Allah mau bekerja sama dengan orang-orang pilihannya, dan dalam hal ini Allah bekerja bersama dengan Musa. Allah pun mau bekerja sama dengan saya dan saudara. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, cara Allah bekerja yaitu Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Allah bekerja di dalam kita, saudara. Untuk itu, saudara, Allah izinkan ada penderitaan, ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Namun semuanya itu, saudara, bukan untuk membuat kita menjadi jatuh, bukan untuk membuat kita menjadi kalah, bukan membuat kita untuk menjadi lemah atau menjadi undur, saudara. Tetapi semuanya itu untuk menguatkan kita dan untuk membuat segala sesuatu lebih indah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi, saudara, kalau Allah luaskan, ada hal-hal di dalam hidup kita, ada pergumulan, mungkin malam hari ini ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Ingatlah, saudara, bahwa kalau Allah izinkan hal itu, Allah
akan membuat kita menjadi kuat dan akan membuat kehidupan kita menjadi indah. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, ini saudara, apapun beban, apapun pergumulan kita, saudara, di sini firman Tuhan mengatakan Allah menggunakan itu semua untuk melengkapi, untuk menguatkan, untuk meneguhkan kita, untuk mengokohkan kita, saudara. Dan di atas semuanya itu akan membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih bersemangat, lebih lembut, saudara. Bahkan kita akan lebih mengasihi Tuhan Allah kita. Jadi saudara, Tuhan telah manggil kita di dalam rencananya. Kita adalah orang-orang yang berada di jalan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kita. Meskipun ada tanjakan, meskipun ada turunan, meskipun ada kerikil, ada batu-batu, saudara. Secara manusia itu membuat orang menjadi lelah dan letih. Tetapi Allah mengikat pinggang kita dengan keperkasaan dan membawa kaki kita berjejak di bukit-bukit kemenangan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau yang pedulikan kami. Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Firman-Mu datang kepada kami pada malam hari ini. Mengingatkan kami, bahkan mungkin menegur kami Tuhan. Karena kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berada di jalan Tuhan. Dan satu hal yang Allah kehendaki adalah kesetiaan dari kehidupan kami Tuhan. Allah Roh Kudus, peganglah tangan kami. Bimbinglah kami Tuhan, supaya kami tetap berada di jalan-Mu, supaya kami berjalan dengan setia Tuhan. Meskipun di dalamnya mungkin kami menemui kesulitan, meskipun di dalamnya kami menemui pergumulan Tuhan, karena ada kerikil-kerikil ataupun batu-batu yang harus kami lalui, ada tanjakan, ada turunan yang harus kami jalani Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena Allah mengikat pinggang kami dengan keperkasaan, sehingga kami tidak menjadi letih, kami tidak menjadi lemah Tuhan. Bahkan Engkau pun mengangkat kami untuk berjejak di bukit-bukit di bukit-bukit kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman pada malam hari ini, biarlah melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mengerjakan lebih dalam lagi dalam pribadi kami lepas pribadi, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan Tuhan, kami boleh dihiburkan melalui kebenaran firman pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap loh hati kami masing-masing Tuhan, untuk selalu kami ingat, untuk menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin.